Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani akan adanya hari kiamat. Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani akan tanda-tanda hari kiamat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pasti akan terjadi. Itu pasti akan tiba saatnya. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengingkari hari kiamat, bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi. Kita tidak melakukan hal yang demikian. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pula berlebih-lebihan dalam membahas tanda-tanda kiamat yang telah disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyebutkan bahwasanya sebelum datangnya hari kiamat akan ada tanda-tanda yang akan Allah Subhanahu wa taala turunkan di permukaan bumi ini. Dan akhir-akhir ini sering kita dapatkan, sering kita dengar ada beberapa dai fitnah akhir zaman yang dimana mereka itu mengklaim bahwasanya seolah-olah mereka itu mengetahui hal gaib. Seolah-olah mereka itu lebih mengetahui tentang perkara-perkara gaib, tentang perkara kapannya terjadi hari kiamat. Seolah-olah mereka itu lebih mengetahui dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas siapakah mereka dibandingkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirni an sa'ah." Wahai Muhammad, kabarkanlah kepadaku kapankah terjadinya hari kiamat? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Tidaklah yang ditanya itu lebih mengetahui dibandingkan yang bertanya. Maksudnya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan pastinya hari kiamat itu terjadi. Lantas siapa mereka dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Berani-beraninya mereka memprediksi hari kiamat terjadi pada tahun ini. Imam Mahdi kata mereka keluar pada tahun 2020. Ada yang mengatakan dukhan tahun 2020. Apakah mereka ingin menjadi saingan-saingan Allah Subhanahu wa taala? Karena apa? Karena yang mengetahui ilmu tentang kiamat itu terjadi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alukan nasu 'anis sa'ah." Orang-orang bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kapan terjadinya hari kiamat. Qul innama ilmuha indallah. Katakanlah wahai Muhammad bahwasanya ilmu tentang terjadinya hari kiamat hanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Dan tahukah engkau wahai Muhammad bisa jadi hari kiamat itu telah dekat waktunya akan tiba. Oleh karena itu, ikhwan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia biasa seperti kita. Rasulullah tidak mengetahui perkara-perkara gaib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Akan tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda sebelum terjadinya hari kiamat tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia yaitu Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari, dia berkata, Rasulullah SAW menemui kami
Dan pada waktu itu kami sedang berbincang-bincang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada kami, "Wa ma tadzakarun?" Apa yang sedang kalian perbincang-bincangkan, kata Rasulullah. Qalu, mereka berkata, "Nadhkuru sa'ah." Kami sedang berbincang-bincang wahai Rasulullah tentang kapan terjadinya hari kiamat. Lantas apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Innaha lan taquma hatta taraw qablaha asyra ayat." Sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan tiba, tidak akan tegak hari kiamat sampai kalian melihat 10 tanda-tanda kebesaran Allah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di permukaan bumi sebelum terjadinya hari kiamat tersebut. Yang pertama, dukhan, kata Rasulullah, yaitu adanya kabut asap yang merata di seluruh permukaan bumi. Kemudian Dajjal, keluarnya Dajjal. Kemudian dabbah, binatang melata yang bisa berbicara, bisa berdakwah kepada manusia. Tulu'us syams min maghribiha, terbitnya matahari dari arah barat. Wa nuzulu Isa ibni Maryam, dan turunnya Nabi Isa bin Maryam. Kemudian wa Ya'jud wa Ma'jud, dan keluarnya Ya'jud dan Ma'jud. Wa thalathatu khusufin, 3 pembenaman yang Allah Subhanahu wa taala lakukan di permukaan bumi. Khasfun bil maghrib, yaitu pembenaman bumi yang Allah lakukan di tanah bagian timur. Wa khasfun bil maghrib, bagian barat. Kemudian wa khasfun bi jaziratil Arab, yaitu pembenaman yang Allah Subhanahu wa taala lakukan di jazirah Arab. Dan yang terakhir, wa narun takhruju minal Yaman tahsyurun nasa ila mahsyarihim, dan api yang keluar dari negeri Yaman yang akan menggiring manusia ke padang mahsyar mereka, ke tempat perkumpulan mereka. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Para ulama berselisih, berbeda pendapat tentang manakah yang terlebih dahulu dan di manakah yang belakangan. Akan tapi mereka bersepakat bahwasannya keluarnya Imam Mahdi, kemudian Dajjal, kemudian turunnya Nabi Isa dan Ya'juj dan Ma'juj itu terjadi dalam satu zaman. Maka oleh karena itu para ulama menjelaskan kenapa keluarnya Imam Mahdi itu termasuk di antara tanda-tanda kiamat besar. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan Imam Mahdi termasuk di antara tanda-tanda tersebut. Karena apa? Karena keluarnya Imam Mahdi berbarengan dengan turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana yang telah kita ketahui, belakangan ini muncul dai-dai fitnah akhir zaman yang berani-beraninya mereka mengklaim bahwasanya tanda ini telah muncul, bahwasanya Imam Mahdi telah muncul sekarang karena banyaknya pasukan Taliban, pasukan panji hitam yang telah berkumpul di daerah Masyriq, kata mereka. Itu kata mereka itu bahwasanya Imam Mahdi telah keluar. Maka oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita ciri-ciri Imam Mahdi agar kita jangan sampai sembarangan membenarkan orang-orang yang mengaku bahwasanya dirinya adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi di antara ciri-ciri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Imam Mahdi akan yang dimana Allah Subhanahu wa taala dengannya memberikan keagungan, izzah, kemuliaan kepada agama Islam dengan Imam Mahdi, yang dimana beliau akan memimpin di permukaan bumi ini selama 7 tahun atau 8 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemakmuran, keadilan pada masa pemerintahannya, yang dimana sebelumnya di permukaan bumi ini dipenuhi dengan kezaliman dan kelaliman dan perpecah belahan di mana-mana. Dan di antaranya juga bahwasannya dengan datangnya Imam Mahdi, Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada umat-umat di zamannya, yang dimana kenikmatan tersebut tidak pernah diberikan kepada umat-umat selain umatnya Imam Mahdi. Sebagaimana dalam hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Hakim, yakhruju fi akhiri ummati al-Mahdi, akan keluar dari akhir umatku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-Mahdi, yaitu Imam Mahdi, seseorang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yusqihillahu al-ghaitha. Allah Subhanahu wa taala memberikan hujan kepadanya. Wa takhrujul ardu nabataha wa tukhrijul ardu nabataha. Dan bumi-bumi mengeluarkan tumbuh-tumbuhannya dengan subur. Wa takthurul masyiyatu wa yu'til mala sihahan. Dan pada pemerintahan Imam Mahdi
Imam Mahdi memberikan harta kepada orang-orang yang meminta kepadanya dengan cuma-cuma, dengan jumlah yang banyak. Oleh karena itu, apabila ada orang mengaku bahwasanya dirinya sekarang orang adalah Imam Mahdi, maka kita katakan pembohong, pendusta, kadzab, dajjal. Kenapa? Buktinya apa? Indonesia masih banyak yang kemiskinan. Negeri-negeri lain masih banyak kemiskinan, kelaparan dan sebagainya penduduknya. Apakah ini yang dikategorikan sebagai Imam Mahdi? Ada yang mereka yang mengaku bahwasanya aku adalah Imam Mahdi. Ternyata pas kita perhatikan, ternyata hidungnya pesek. Sedangkan ciri-ciri Imam Mahdi hidungnya hidung mancung. Sebagaimana dalam hadis yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, aqnal anf, bahwasanya Imam Mahdi itu mancung hidungnya. Dan mancungnya itu tidak mancung seperti mancungnya hidung-hidung orang-orang Eropa. Mancungnya itu ada bengkok ujung sedikit di ujung hidungnya. Saking mancungnya Imam Mahdi. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, haruslah penting bagi kita, sangat penting bagi kita untuk mengetahui dengan pasti ciri-ciri Imam Mahdi. Dan di antara ciri-ciri Imam Mahdi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, bahwasannya namanya sama seperti namaku kata Rasulullah, dan nama ayahnya sama seperti nama ayahku kata Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Abu Dawud, Rasulullah SAW bersabda, la tadhhabud dunya aw la tanqadid dunya. Dunia itu tidak akan sirna, tidak akan lenyap. Hatta yamlikal araba rajulun min ahli baiti, sampai Arab itu dikuasai oleh seorang laki-laki dari kalangan ahli baitku, dari keturunanku kata Rasulullah SAW. Yuati'u ismihi ismi, namanya sama dengan namaku. Dan riwayat lain wasmu abihi isma abi, dan nama ayahnya sama dengan namaku. Jadi siapakah nama Imam Mahdi? Nama Imam Mahdi berdasarkan dengan hadis yang sahih, namanya adalah Muhammad atau Ahmad bin Abdullah. Maka ini bantahan yang sangat telak bagi orang-orang yang mengaku bahwasanya dirinya Imam Mahdi, ternyata namanya bukan Imam Mahdi, namanya Pejo, namanya Baijo dan sebagainya. Dan ini merupakan bantahan telak bagi kaum Syiah Rafidah yang mengatakan bahwasanya Imam Mahdi adalah Muhammad bin Hasan al-Askari dari keturunan Husain. Padahal ulama Ahlussunnah bersepakat bahwasanya Imam Mahdi namanya itu Muhammad atau Ahmad bin Abdullah dari keturunan Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dan ini bantahan telak juga bagi orang-orang Khawarij, orang-orang ISIS yang mengatakan bahwasannya siapa itu Abu Bakar al-Baghdadi kata mereka, atau Saddam Hussein kata mereka, itu adalah Imam Mahdi kami, itu adalah Imam Mahdi sejati. Dan bahwasanya pasukan Taliban yang berada di Masyrik kata mereka, itu adalah pasukan pembela Imam Mahdi. Kenapa? Kata mereka, karena mereka membawa panji-panji hitam. Apakah berdasarkan dengan karena mereka membawa panji-panji hitam bisa dikategorikan bahwasanya mereka itu adalah pengikut Imam Mahdi? Bagaimana mungkin kaum yang membenci ahli bait Rasulullah SAW menjadi pengikut Imam Mahdi, sedangkan Imam Mahdi berasal dari ahli bait Rasulullah SAW? Dari mana mereka mendapatkan ini semua? Tidaklah mereka mendapatkan ini semua melainkan dari akal mereka yang sangat kurang, igawan-igawan mereka yang sangat menyeleneh. Na'udzubillahi min dzalik. Dan tidaklah mereka mendapatkan hal yang demikian melainkan dikarenakan cocok logi hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah menyatakan begini, bahwasannya nanti akan ada pengikut Imam Mahdi yang keluar dari arah Masyrik membawa panji hitam. Mereka mengaku-ngaku bahwasannya sekarang panji-panji hitam telah berkumpul di Masyrik, yaitu pasukan Taliban, akan bersiap-siap untuk menyambut Imam Mahdi. Dan ada di antara mereka yaitu ustadz-ustadz fitnah akhir zaman mengatakan, bapak-bapak, ibu-ibu, jikalau bapak-bapak dan ibu-ibu pergi umrah mendapati di Ka'bah atau di Makkah ada pasukan Taliban yang sedang berumrah dalam jumlah yang besar, maka hati-hati kata mereka, hati-hati bahwasanya itu Imam Mahdi telah muncul. Na'udzubillah min dzalik. Dan di antara syubhat yang berkenaan dengan Imam Mahdi adalah bahwasannya di antara ciri sifat-sifat, di antara ciri yang disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwasannya Imam Mahdi itu keluar dari arah timur.
Di mana sebagian ulama mengatakan bahwasanya timur tersebut adalah Madinah Munawwarah. Kemudian Imam Mahdi berangkat menuju Mekah dan dibaiat di sana untuk menjadi pemimpin kaum muslimin. Bukan dari Sirdab Samira, bukan dari lorong Samara sebagaimana yang disangka-sangka oleh kaum Syiah Rafidhah. Mereka mengatakan bahwasannya Imam Mahdi itu telah bersembunyi ketika dia itu berusia 5 tahun di tahun 200 Hijriah. Dan mereka mengatakan bahwasannya dia akan keluar apabila telah tiba waktunya. Kita perhatikan dari tahun 200 Hijriah ketika umur 5 tahun. Untuk apa Imam Mahdi bersembunyi lama-lama seperti itu? Sekarang sudah tahun berapa? 1441 Hijriah. Berarti berapa lama persembunyian Imam Mahdi sampai sekarang ini? 1241 tahun Hijriah. 1241 tahun. Dan ini sangat mustahil. Berarti seolah-olah umur Imam Mahdi mereka itu telah jauh lebih tua dibandingkan umur Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. Na'udzubillah. Dan perhatikan pernyataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Imam Mahdi yang disabdakan oleh Rasulullah SAW itu keluarnya dari timur, bukan dari Sirdab Samira. Ini perkataan Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Dan bukan dari Sirdab Samira sebagaimana persangkaan orang-orang kaum Syiah Rafidhah. Dan tidaklah persangkaan mereka itu melainkan hanyalah sebatas igawan-igawan yang semata. Igawan-igawan semata. Berasal dari pemikiran-pemikiran yang lemah. Berasal dari pemikiran gila yang dimasukkan oleh syaitan kepada otak-otak mereka. Bahkan pemikiran mereka seperti ini tidak ada landasannya, tidak ada alasannya dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah. Jangankan dari Al-Quran maupun dari As-Sunnah, dari akal aja sudah tidak masuk akal. Oleh karena itu ikhwan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, pentingnya bagi kita untuk mengetahui sifat-sifat Imam Mahdi agar jangan sampai kita sembarangan dalam membenarkan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Imam Mahdi telah keluar atau Imam Mahdi akan keluar pada tahun 2020 dan sebagainya. Dan perlu kita ketahui, janganlah sembarangan kita mengikuti apa-apa yang telah mereka sampaikan tanpa mengikuti dalil yang sahih. Oke, mereka menyampaikan dalil yang sahih, akan tapi pemahaman mereka itu menyimpang. Kita ketika mengetahui bahwasanya kata Rasulullah bahwasanya ini adalah tanda kiamat, kita beriman. Akan tapi kalau misalnya masih belum jelas keberadaannya, belum jelas kemunculannya, kita beriman kepada apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Dan apabila telah tiba waktunya, baru kita beriman bahwasanya itu adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Dan tidak membebani pikiran kita dengan pikiran-pikiran yang tidak. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah engkau mengikuti apa-apa yang engkau tidak mengetahuinya. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, apa-apa yang telah kita lakukan itu pasti akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan selainnya bagi kita sekarang, jangan sampai kita mempersibuk pikiran kita dengan cocok logi hadis ini ada kaitannya dengan kejadian pada saat ini. Maka apa bantahan kita terhadap mereka? Yaitu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW ketika ada seseorang yang bertanya kepadanya, "Mata sa'ah wahai Rasulullah?" Kata orang tersebut, "Kapankah hari kiamat itu terjadi?" Apa kata Rasulullah SAW? "Madza a'dadta laha?" Apa yang telah engkau persiapkan untuk terjadinya hari kiamat? Apa kata orang tersebut? "Ma a'dadtu laha min katsiri salatin wala shadaqatin wala shamin, walakinni uhibbullaha wa rasulah." Aku tidak ada yang aku persiapkan dari banyaknya salatku. Aku tidak banyak salat, tidak banyak puasa, tidak banyak zakat dan sebagainya. Akan tapi aku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan, laki-laki ini tidak banyak puasanya, tidak banyak salatnya, tidak banyak zakatnya. Akan tapi dengan kecintaannya kepada Rasulullah SAW, dia berusaha dengan amalannya yang sedikit, berusaha untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW dalam kehidupannya. Maka oleh karena itu, fokuslah kita sekarang untuk memperdalami Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW, mengamalkannya dan mengajarkannya sesuai dengan pemahaman para salafus salih. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanb
fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.